Hari ini ada 3 topik yang saya bicara soal harapan. Masih ada harapan, HOPE. Bagian yang pertama saya bicara soal walaupun hanya tinggal sedikit. Mengenai janda Sarfat. Yang kedua biarpun hanya tinggal sisa. Janda dan Elisa. Bagian yang ketiga. Ketiga janda yang ketiga Maria. Walaupun sudah di ujung waktu. 3 janda kita mau belajar bagaimana Tuhan menciptakan harapan di tengah situasi kondisi yang kelihatannya tidak ada harapan. Hari-hari ini kita sedang mencari harapan ini. Hari-hari ini kita sedang menciptakan harapan ini. Karena kalau tidak ada harapan, hidup orang itu akan stres. Karena tidak ada harapan, hidup orang bisa putus asa. Tidak ada harapan menyebabkan kita stuck. Dan hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah putus asa. Kayaknya sudah jalan buntu. Sehingga Anda tahu hari-hari ini kalau kita lihat statistik. Suicide, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang bercerai, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kita tidak berpikir. Kenapa? Karena sudah kehilangan harapan. Hari ini kita mau belajar di dalam Tuhan ada harapan baru. Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perikop ini sudah sangat terkenal. Mungkin Anda sudah pernah mendengar terikut ini sharing dari hamba-hamba Tuhan puluhan kali atau ratusan kali. Tapi topik ini menarik. Kalau Anda ke Israel bersama Pastor Jojo, Pastor Henny, kemungkinan besar akan mampir ke Kana ini. Dan di Kana ini ada rededication biasanya. Ada rededication mengenai perkawinannya. Dan di sana langsung bawa pulang biasanya anggur Kana. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini demikian terkenal sampai hari ini. Kana, gereja di Kana sangat terkenal. Ya, gereja di Kana dikenal karena ada hal ini. Tapi hari ini kita akan melihat sesuatu yang kita sudah sering lihat, kita dengar. Perkawinan tentunya ada perencanaan. Para pemimpin pesta dan panitia sudah merencanakan dengan baik. Karena buat orang Yahudi perkawinan itu bukan sehari, tapi beberapa saat. Dan salah satu yang menjadi key point untuk orang bisa stay dan menjadi salah satu yang penting buat orang yang menikah adalah anggur. Mereka punya anggur. Karena anggur itulah yang membuat ada engagement antara mempelai dan para tamu. Jadi buat mereka anggur sangat penting. Dan yang menarik di sini ada satu kalimat yang kita sudah sadar
bahwa ini bisa terjadi kapan saja. Yaitu apa? Ketika mereka kekurangan anggur. Ini bicara soal plan. Kita bisa merencanakan hidup kita secermat mungkin. Kita bisa merencanakan bisnis kita sebaik mungkin. Kita bisa merencanakan pekerjaan kita sehebat apapun. Kalau di bahasa manajemen mungkin kita melakukan dengan PDCA. Plan, do, check, action. Sebelum do, check, action kita bikin plan. Dan semua bisnis sedang membuat plan. Saat-saat ini membuat plan tahun 2025 seperti apa. Semua banyak yang planning cycle. Sehingga banyak tanya, ini gimana tahun 2025 itu kondisinya seperti apa. Saya pun mempersiapkan planning cycle karena anak buah orang teman-teman akan tanya, apa guidance-nya supaya kita bisa bikin plan 2025. Walaupun kita sebagai pemimpin nggak tahu ekonomi, tapi kita harus menciptakan guideline supaya bisa melihat berapa US dollar tahun depan. Bagaimana kondisi GDP kita, bagaimana kondisi market. Kira-kira marketnya akan berapa, naik atau turun. Every one of us mesti sebelum nyusun budget ada bikin plan. Semua dibikin rapi, walaupun kenyataannya nanti plannya bisa tidak jalan. Tapi kalau orang nggak bikin plan, pasti nggak karu-karuan. Semua bicara soal plan. Ini bicara soal plan. Tapi ada satu titik yang kita semua tahu. Saya tahu. Kalau kita bikin plan, kita bikin guidance untuk tahun depan. Saya tahu pasti ada sesuatu yang bisa lolos. Yang kita tahu. Dan makanya ada juga kita bilang contingency plan. Kalau ini nggak terjadi seperti apa? Kalau skenarionya kalau GDP tahun depan nggak 5, tapi misalkan 4, apa yang harus kita lakukan di Indonesia? Kalau tetap 5 seperti apa di tengah-tengah? Tapi kalau luar biasa, ada windfall yang luar biasa, GDP Indonesia jadi 6%, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kalau terjadi bagus kita ketinggalan. Kalau marketnya tiba-tiba boom kita ketinggalan. Karena kita tidak punya plan. Mesti selalu punya business scenario, pesimis atau optimis, semua punya plan karena kita tidak tahu anginnya kemana. Every one of us kita punya. Kita mengharapkan yang terjadi base sajalah. Cukup, base kita bisa well prepare. Kalau lagi the worst, apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi? Dan kalau bagus, apa yang terjadi? Setiap kita tanpa sadar pasti punya plan ini. Apalagi di perusahaan. Kalau kita bekerja di perusahaan. Apalagi kok kalau punya perusahaan, pasti sama. Tapi kembali, setiap orang yang punya plan, base plan. Kalau terjadi worse, terjadi bagus, berarti apa? Tapi hari ini kita belajar, sudah plan pun, pasti sudah punya contingency. Karena ini ngundang orang, dan Yesus diundang. Ini orang gak main-main, Maria jadi panitia. Dia melakukan event seperti itu. Nobody in the world tahu what is going on. Pengalaman saya 42 tahun di sini. Di perusahaan kita tidak pernah tahu what is going on. Tapi event seperti itu kita mesti plan. Karena selalu terjadi unexpected. Dan paling bahaya kalau orang tidak prepare the worst. Dan kenapa banyak orang sekarang tiba-tiba ada COVID, menderita sekarang. Banyak orang yang COVID hidupnya ancur-ancuran, bisnis ancur-ancuran, karier ancur-ancuran. Tidak prepare the worst. Tadi pagi kebaktian pertama saya bicara soal run rate. Kalau kita nggak prepare bagus. Tapi banyak perusahaan walaupun kena COVID yang sama, kena problem sama, begitu masih kuat karena dia prepare. Kalau sampai the worst gimana? Dan ini yang kembali banyak orang lupa. Banyak orang menderita bukan karena masalah di luar yang berat. Banyak orang nggak siap. Karyawan-karyawan, pengusaha gak siap menghadapi ini. Bukan karena besarnya storm, bukan besarnya lingkungan yang menghantam. Tapi banyak orang gagal, kita tidak siap. Jangan salahkan orang. Tidak siap kalau ini terjadi seperti apa. Bagian kedua saya bicara, suaminya hamba Tuhan. Hebat, takut akan Tuhan. Gak pernah prepare, dia mati muda. Akhirnya meninggalkan kepada istri dan anaknya utang. Everybody kita nggak tahu. Itu sebabnya di tengah ketidaktahuan kita. Walaupun kita harus prepare the best. Kita prepare the base and prepare the worst. Ada satu yang kita harus tahu. Kita
punya Tuhan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Yang lain mengandalkan kepalanya, yang lain mengandalkan pengetahuannya, yang lain mengandalkan ilmunya, yang lain mengandalkan cash flow-nya. Tapi anggota kebaktian yang ketiga dari IC ini, ada something yang kita punya, yang tidak dipunyai orang sana. Yaitu kita mengandalkan resources yang tak terbatas itu. Waktu kita plan, kita tahu kita nggak akan bisa lakukan semuanya. Waktu kita plan the worst, bisa terjadi yang even the worst. Tapi begitu kita plan, kita sadar kita terbatas. Tuhan tak terbatas. Itu yang mestinya membedakan antara kita anak-anak Tuhan dengan tidak anak-anak Tuhan. Yang tidak anak Tuhan plan dengan the head. Ilmunya, experience-nya, capability-nya dengan head. Kalau bahasanya manajemen di kepemimpin pesta. Orang yang mengandalkan kepalanya pemimpin pesta dengan raci. Apa itu raci? Dia mikirkan responsibility-nya bagus. Dia pikirkan accountability-nya, tanggung jawabnya bagus. Dia melakukan capability-nya C dan I. Dia menghasilkan instruction kalau terjadi seperti ini. Racinya sudah dibikin bagus kok. The head. Tapi ada titik tertentu. Ada storm yang di luar our head. Dan ini akan sering terjadi. Ini bukan nubuat. Ini lihat kondisi market sekarang. Kondisi di Amerika. Pemilihan di Amerika. Kondisi di Eropa. Saya makin melihat. Kita akan kaget demi kaget makin sering. Karena apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dunia sedang menciptakan sebuah equilibrium baru. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini anak-anak Tuhan harus sadar. Kita gak bisa mengandalkan your past experience. Our past experience itu untuk yang lain. Yang future kita gak tahu. Makanya makin lama kita akan kaget-kaget akan ketemu. Sesuatu yang kita gak pikir. Itu sebabnya makin hari-hari ini engkau dan saya harus banyak mengandalkan Tuhan. Tidak hanya your knowledge. Your knowledge ini unprecedented akan terjadi terus-terusan. Ada mega trust ekonomi, perjuangan. Wah makin luar biasa. AI demikian. Waduh AI 5 akan terjadi. AI akan muncul dengan IQ di atas 180. Akan terjadi semua robotik dengan semua ini. Waktu saya mempelajari makin lama AI 5, 180, 220. Sekarang yang hidup cuma ada satu orang. Yang IQ-nya 220 namanya Terence Tao. Profesor dari matematik dari UCLA. The rest sudah mati. Dan ini pun gak bisa ngelawan dengan AI nanti yang akan mengubah semua dunia cara berpikir. Itu sebabnya waktu kita mengandalkan the head, Tuhan bilang itu dunia dan kita bersyukur yang ada di sini. Jangan hanya mikir the head, engkau akan kalah dengan teknologi yang tidak bisa dipunyai oleh AI, yang tidak bisa oleh teknologi. Namanya adalah Holy Spirit. AI bisa pinter. Soal skill engkau kalah dengan AI. Soal knowledge gak ada apa-apanya. Kita bisa ngerti cuma 7 kata nih. Blok. Yang Terence tahu itu 9. Baca 7. Kita cuma bisa 7. Yang normal. Terence tahu 220 bisa 9. Blok. Tapi AI bisa baca puluhan ribu. How can you feel? Skill. Your knowledge akan kalah. Yang ketiga yang ngeri sekali. Dan makin lama makin ngeri. Akan muncul robot-robot di rumah. Yang bisa kita diskusi. Yaitu understanding. Robot udah banyak. Sekarang udah tahu. Dengan Alexa, Siri. Saya bisa bicara dengan ChatGPT maupun Gemini 2.5. Kamu mau kemana? Kayak gini gimana? Kondisinya kayak gini. Apa yang terjadi? Berapa jarak gitu? Dijawabnya cepat. Dan pakai omong kita kayak bicara. Tolong bisa bikin ini ya. Program kayak gini ya. PR kayak gini ya. Cepat sekali. Dan ini yang menjadi peringatan buat anak-anak Tuhan. If you just focus dengan your head. Kita bertanding skill, knowledge, understanding. Kita akan kalah. Tapi kita bersyukur hari ini. Kita belajar dari Maria. Dia tidak hanya belajar racinya pemimpin pesta. Dia belajar ada sesuatu. Kita punya yang di atas itu. Namanya wisdom and revelation. Itu datangnya dari atas.
yang tidak bisa dijawab oleh AI. Tidak bisa keterbatasan manusia. Dan ini kita mau belajar dari Maria. Ketika ini menteng, penyelesaian cara manusia dengan your skill, your knowledge, your understanding udah well prepared dengan responsibility yang luar biasa, accountability yang luar biasa, dengan capability yang paling hebat, instruction yang paling hebat, mentok. Maria tahu, I know we have prepared everything well. Tapi ada something. Dan Maria datang. Now it's time for us to go up beyond your skill, your knowledge, your understanding. Dan ini yang dipunyai kita. Kenapa kekristenan? Orang Kristen yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Nggak mengandalkan kepala saja, tapi mengandalkan your knees. Not only your knowledge, your knees. Nggak pernah takut akan AI. Karena AI nggak akan menang lawan your knees. AI akan mudah mengalahkan your knowledge. Tapi AI nggak akan bisa. Waktu kamu duduk, Lord, selesai tugas. Dan ini yang diketahui oleh Maria. Seorang janda. Tapi dia punya sesuatu yang lain. Janda ini tahu the wisdom. Dia tahu ada satu kalimat yang dia dengar. 30 tahun lalu dia dengar kalimat ini. Dan sekarang saatnya I know that word. I know that word. I know that word. Dan saya belum pernah lihat. Tapi it's time to activate that word. Apa itu lihat? Bukan skill. Bukan knowledge. Bukan understanding. Bukan wisdom. Tapi revelation dari Maria. Mari kita lihat. Kenapa Maria luar biasa? Kita lihat Maria itu. Lukas 1, 34, 38. Ini revelation. Yang kau dan saya terima firman hari ini. Ini kau simpan. Mungkin belum bisa digunakan nanti habis ini kau seperti apa. Besok seperti apa. Tapi kalau firman itu masuk. Titik tertentu firman itu akan muncul. Yang menghasilkan satu solusi yang lebih besar. Dengan your skill. Your knowledge. Your understanding. Beyond your raci. Beyond yang everything yang kita bisa lakukan. Lihat kalimat ini. Waktu revelation datang. Muncul solusi di luar pakem. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. 30 tahun lalu Maria belajar the skill, the knowledge, the understanding. Stop. Bagaimana ini bisa jadi? Aku belum punya lelaki. Ini istri saya waktu itu dari malaikat. Anak kandungmu dari Roh Kudus berasal surga. Drama yang saya bikin tahun 78 atau 89. Sehingga istri saya jatuh cinta sama saya gara-gara lagu ini. Gara-gara drama ini. Dia jadi malaikat. Saya sutradara. Tapi waktu denger siapkan firman ini. Tuhan bilang, Maria menyimpan ini selama 30 tahun loh. Firman Allah yang kau dengar. Makanya saya semangat. Firman Tuhan saya banget kalau dikasih tugas. 3 kali 3 berbeda. Karena saya tahu. Yang saya sampaikan tidak akan sia-sia. Suatu saat akan jadi. Saya mengucap syukur. Saya tulis di IG saya. Kalau Anda belum ikut IG saya. Lihat IG saya mengucap syukur. Lukas 10:35. Perempuan seorang Samaria. Itu didengungkan di depan masjid itu. Di depan poster itu tidak akan pernah habis dari Indonesia. Semua orang mendengar. Seorang Samaria.
Pastor Indro melakukan. Never happened before. Di yang tempat seperti itu ada berita mengenai Yesus. Dan saya tahu tidak akan berlalu. Kalimat-kalimat itu top level of this country. Mendengar soal Samaria yang baik hati. Firman Tuhan ini, dengar. Dia pakai skill. Mana mungkin aku punya anak? Bagaimana mungkin terjadi? My skill, my knowledge, my understanding gak bisa punya anak tanpa seorang lelaki. Tapi Tuhan bilang stop. Miracle happen if you stop your head. If you think you can think with your head, not miracle. Normal. Mungkin surprising, tapi not miracle. Stop Maria. Bagaimana mungkin terjadi? Karena aku bulan sih. Maria mendengar kalimat ini. Roh Kudus akan turun atasmu. The first word yang dia belum pernah dengar. Stop. Dia dengar kalimat. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Wisdom and revelation hanya dari Tuhan. Jadi kalau engkau sudah selesai dengan your skill, your knowledge, your understanding, para businessman, engkau mendengar kalimat-kalimat ini. Saya bukan mengerti Alkitab, saya bukan sekolah Alkitab, saya seorang businessman kayak Anda. Jadi kalau saya khotbah, orang businessman lebih ngerti. Tapi saya cuma bilang orang bisnis jangan sombong. Your skill, your knowledge, your understanding, and our understanding itu terbatas. Tidak bisa open the locking door dari heaven. Dan Maria mendengar kalimat, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini pertama kali revelation yang luar biasa buat Maria. Sederhana. Dia mendapatkan dua yang kita harapkan di akhir zaman ini kita alami. Roh Kudus turun atas kita. Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kita. Kalau engkau mendapatkan ini, every problem you have solved. Kalau engkau mengandalkan your kuasa, your power, your capability, struggle. Tapi begitu mendengar kalimat ini, Roh Kudus akan turun. Itu yang saya harapkan setiap kali kalau saya doa pagi, saya bangun pagi untuk berdoa. Hari ini saya bangun pagi berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta. Hari Minggu khusus untuk pendeta. Saya berdoa untuk Jojo, saya berdoa untuk Henny, saya berdoa untuk banyak pendeta-pendeta yang mungkin dia tidak kenal saya. Tapi saya tahu dia, saya berdoa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kuasa, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya di dalam bisnis akhir-akhir ini. Stop, and stop depending your business dengan your head. Gak salah, tapi akan stop. Your skill, your knowledge, your understanding akan stop. Yang di luar sana para politician, ekonom tidak mikirin. Dia akan bisa bikin lain. Tapi kita bersyukur hari ini. Don't stop asking God. Bagaimana bisa terjadi Tuhan bisnisku kayak gini? Bagaimana bisa terjadi kondisiku, ekonomiku kayak gini? Bagaimana bisa terjadi keuanganku kayak gini? Dan 30 tahun suara yang sederhana dari malaikat itu berkata, anak kandungmu dari Roh Kudus berasal surga. Roh Kudus turun dan kuasa menaungi. More than enough. Makanya tadi saya pagi berdoa, kita persiapan lagi. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus menuangi. 3 kali saya khotbah, saya udah prepare well. Saya udah prepare berhari-hari yang lalu. Kemis harus sarankan PPT saya ke Monik. Tapi Sabtu saya harus pada Minggu. Dan event Tuhan, selalu saya bilang sama Pak Sigit, waktu jalan di altar, I'm not mine. Yang saya ngomong ini, gak pernah saya persiapkan.
yang barusan saya cerita terjadi pada waktu saya di tempat ini. Karena saya pasrahkan, Lord, Engkau yang bicara. Saya bisa bicara, I'm a well planned. Tapi saya tahu ada kuasa Maha Tinggi yang lebih. Kalau Roh Kudus turun atas kita, menaungin kita, Dia akan berbicara lewat saya kebutuhanmu. Dan Dia akan bicara untuk saya lewat yang saya kemukakan ini. Karena Roh Kudus take over your skill. Mungkin kita punya pinter skill cara khotbah. Your knowledge soal Alkitab, bahasa Ibrani, Yunani luar biasa. Your understanding mengenai konteks sana. Tapi that's tidak akan mengubah orang. Karena skill, knowledge, understanding yang dilakukan oleh pengkhotbah membuat kamu yang ngerti. Tapi yang mengubah adalah the wisdom and revelation menjadi rema. Dan ini yang luar biasa. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. 30 years later. Ayat ini menjadi revelation buat Maria untuk solving problem. Di mana skill, knowledge, understanding. Di mana PDCA, plan, do, check, action, finish. Gak bisa, anggur kurang. Di mana raci udah selesai. Tiba-tiba muncul revelation ayat 37 ini. Yang dia baru dibukakan hari itu. Dan Maria activate 30 tahun lalu. Kalimatnya, kata Maria. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan kata Maria, kata malaikat. Dan kalimat ini nancap. Kalimat ini nancap. Dia gak ngerti artinya pada waktu itu. Dikatakan di Injil Lukas yang berikutnya, Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Titik tertentu firman yang kau dengar hari ini mungkin tidak berlalu seperti ini aja. Tapi one day in your life, waktu engkau sudah usaha di dalam bisnismu, di dalam kehidupanmu, mentok everything. Tuhan tanya, still depending your head atau bodoh. Trust me. Power changes things. Prayer changes things. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalimat yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakmu. Jadilah kehendakku. Maria sudah mendengar. Tidak ada mustahil. Dan kalimat ini keluar dari Maria. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan dikatakan di sini, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah kalimat besar, wisdom, revelation mulai masuk di dalam hatinya. Malaikat pergi. Dan 30 tahun setelah itu, ketika semua sudah tidak ada solusi, Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Ini ada Roh Kudus. Ini ada anak yang kukandung dari Roh Kudus. Dia bukan anak biasa. Dia punya Roh Kudus turun dan punya kuasa. Dia datang kepada Yesus. 30 years ago. Tuhan bilang, gak ada yang mustahil. Yesus, mereka kekurangan anggur. They have done everything. Semua udah beres. Dan gak bisa. Now, gak ada mustahil buat ini. Kalau ada masih mustahil, raci masih bisa jalan. PDCA masih bisa jalan. Skill, knowledge, understanding masih bisa jalan. I gak perlu datang ke you. Karena semua sudah finish. Last resort. Mereka gak bisa nangkil.
Kalau rema terjadi dalam hidup kita, engkau gak usah takut. Tapi kalau hidup kita kosong gak ada rema, engkau akan takut. Karena kosong. Engkau akan kosong kalau mengandalkan kepandaian, pengetahuan, kompetensi. Akan kosong. Percayalah tahun 2025 onward akan banyak kejutan-kejutan yang you will never predict. And we will never predict. Saya 42 tahun kaget-kaget tahun ini terjadi seperti ini. Percepatan seperti ini. Kita gak pernah kepikirkan dengan segala ilmu yang saya punya. Berhenti. Tapi kalau ada revelation ini jadi. Tidak ada mustahil. Nomor 1. Maria membawa. Setelah kondisi itu. Maria buka pintu lain yang selama ini tertutup. Yaitu pintu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus. Mereka kekurangan angin. Kunci yang pertama. Have compassion to open the locking door. Miliki kepedulian, compassion, bela rasa untuk membuka pintu yang terkunci. Our compassion dengan locking door itu dekat. Waktu kau punya compassion, engkau akan buka the locking door. Yaitu pintu anugerah. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil dibuka. Waktu kita percaya, my time, my competence, enough Tuhan. Cannot. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Saya nggak membahas ini, waktunya tinggal 2 menit 27 detik. Saya nggak bahas nomor 4, tapi nomor 5. Didengar mereka kekurangan anggur. Mau apa? Saatku belum tiba. Maria nggak mikir itu. Dia langsung ke pelayan-pelayan datang. Nggak respon apa yang Yesus, tapi datang ke pelayan-pelayan. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ini benar-benar revelation luar biasa seorang janda yang bernama Maria. Karena dia punya pengalaman yang luar biasa waktu dia bertemu dengan Yesus. Secara pribadi, lewat malaikat. Anak kandungmu ini dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah menaungi. Waktu dia merasakan Roh Kudus turun dan kuasa Allah. Dia berani bilang sama Yesus. Yesus, mereka kurangan anggur. Dia berani bilang kepada pelayan-pelayan, do it without question. The power of Maria bukan karena dia punya raci yang kuat, responsibility, accountability, capability, tapi dia punya wisdom, revelation. Do it. Yang kedua, obey Jesus instruction without hesitation. Taat kepada instruksi Yesus. Tanpa ragu-ragu, do it. Orang yang seperti Maria yang akan membuka, unlock the locking door. Dan itu hanya kita bisa pakai dengan doa. Perintah Maria. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Maka mereka pun mengisinya. Yesus melihat iman Maria. Yesus melihat Maria. Yesus, roh yang sama. Roh Kudus yang ada pada Maria, ada pada Yesus. Yesus sebagai manusia sejati, tapi Allah sejati. Dia langsung jalan. Dia datang. Dia tidak datang ke tempat anggur. Anggur tempatnya bukan di tempayan. Anggur tempatnya di kirbat. Kirbat yang penuh. Kecil-kecil kirbat. Supaya bisa digandong. Ya, supaya bisa digendong. Kirbat-kirbat yang ukurannya mungkin 10 liter, 5 liter zaman dulu. Bisa dilihat. Yesus gak datang di kirbat. Karena kalau datang ke kirbat itu mission possible. Mereka sudah melakukan apapun untuk nambah kirbat. Plan, do, check, action sudah selesai. Yesus datang kepada pelayan. Di tempayan ada 6 yang buat cuci kaki. Yang gak pantas. Tapi gampang buat Yesus.
Impossible datang dari sesuatu yang di luar your skill, your knowledge, your understanding. Isi pelayan itu, isi tempayan itu dengan air. Gampang. Oh pantes, udah gampang. Saya udah biasa ngisi dengan air. Pelayan itu gak protes. Kalau disuruh isi kirbat itu dengan air. Rusak nih bakterinya, rusak nih virusnya, rusak segala macam. Nanti apa kata pesta? Gimana saya akan pinjem? Kirbat tuh pinjeman. Gimana? Ini rusak the whole thing. Anggur yang bertahun-tahun. Tuhan gak mau ngerusak kok. Ini akan jadi ribut. Pelayan, Tuhan tahu kualitasnya pelayan. Gak usah yang tinggi-tinggi. Yang dia ngerti aja itu Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhan gak bikin kita susah. Yang biasa kau lakukan. Ngisi air di kirbat yang gak mau. Ini rotos, nanti protes gak bisa. Nanti kamu tanya 20 menit pesta. Masa disuruh kirbat sama air. Tuhan gak mau bikin kita pusing. Karena Tuhan kelemahan kita. Dia yang tahu tugasmu pelayan kan ngisi air di tempayan toh. Yes, that's my job. Yes. Racinya jelas. Tuhan gak bikin kamu pusing kok. Tuhan gak bikin saya pusing. Waktu saya memimpin banyak perusahaan. Sesuatu yang baru. Tuhan ngerti, do what it is. Lakukan. Waktu dia ngisi pelayan-pelayan itu dengan tempayan. Happy, ya. Dia isi. Gak ada question. Baru kalimat kedua. Yang kalimat ini terjadi. F. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat air menjadi anggur. Yang nyanyi ini kok feeling saya Maria yang bisa nyanyi ini. Yang lain belum ngalamin toh. Yang lain belum ngalami. Tapi Maria waktu lihat, Yesus kok nyuruh ke tempayan-tempayan ini kasih air ya. Yang lain pusing, yang lain Maria tahu butuhnya anggur, kok dikasih air. Pelayannya gak tahu mau ngapain. Air gampang. Do whatever. Tapi Maria mungkin melihat kalau orang gak punya iman. Saya butuhnya anggur. Saya gak butuh aqua. Saya butuhnya adalah anggur wine. Tapi Maria pengalaman 30 tahun lagi. Tak ada yang mustahil kalau Roh Kudus. Dan ketika Tuhan berkata. Cedok. P. Yang ketiga. Prepare to act in faith. Siapkan diri untuk bertindak dalam iman. Prepare. Air. Cedok. Kasih ke pemimpin pesta. Pelayan ini cuma dengar Maria. Jangan protes, jangan tanya. Do yang Yesus katakan. Air. I know this is air. Gak apa-apa, gak ngerusak kirbat kok. Gak ngerusak kirbatmu, Tuhan gak ngerusak hidupmu deh. Air yang kau anggap sepele, tempayanmu. Mungkin hari ini kau punya tempayan-tempayan di dalam hidupmu, di dalam kompetensi, dalam perusahaanmu yang kau tidak anggap penting. Kau punya kompetensi yang tidak anggap penting, yang leceh-leceh. Tadi pagi kebaktian yang kedua, Anda nanti dengerin ya di YouTube kebaktian yang kedua. Kita banyak melupakan tempayan-tempayan yang sederhana, fokus kepada buli-buli. Tapi tempayan yang sederhana ini, Tuhan bilang isi tempayan yang kau anggap tidak penting dengan air. Dan nanti akan I turn the water into wine. Bawa. Waktu dibawa ke pemimpin pesta, dikasih. Jadilah mujizat. Terakhir E. Enjoy God's miraculous provision. Menikmati penyediaan ajaib dari Tuhan. Dari 4. Jadi kalau kita lihat hope. Tadi silahkan kasih keempat. Ini adalah poin-poin. Maria kita belajar.
Kita punya compassion to open the locking door. Kita mesti obey Jesus instruction without hesitation. Taati instruksi Yesus. Prepare to act in faith. Dan terakhir P, E, embrace the miracle. Enjoy the miracle. Dengan faith. Siang ini, don't forget your tempayan. Mungkin miracle start with your tempayan. Yang kau anggap remeh. Yang saya anggap remeh. Tapi your tempayan itu. James. Your kirbat. Kenapa Tuhan gak pakai kirbat? Kirbat is too small for him. Your tempayan is enough. Jangan pulang dengan tanpa hope. Karena engkau punya Tuhan di mana stop your skill, knowledge, understanding. Orang lain stop, lock, frustasi. Gak tahu mesti tahu. Engkau masih punya wisdom and revelation. Impossible door. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat hidupmu. Bangkit berdiri.